Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nurul Anissa dengan NPM 2113200109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue di wilayah kerja Puskesmas Air Putih, Kota Samarinda tahun 2023. Next. Di sini ada bab 1 latar belakang. Demam berdarah adalah penyakit virus yang ditularkan melalui nyamuk yang dengan cepat menyebar di seluruh wilayah. Virus dengue ini ditularkan oleh nyamuk betina. Kasus demam berdarah telah meningkat secara dramatis di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar kasus tidak menunjukkan masalah dan dapat ditangani sendiri, sehingga jumlah kasus demam berdarah dengue yang sebenarnya terjadi kurang dilaporkan. Banyaknya kasus juga didiagnosis sebagai penyakit demam lainnya. Next. Di sini ada rumusan masalahnya adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah dengue di wilayah kerja Kota Samarinda. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian demam berdarah di wilayah kerja Puskesmas Air Putih Kota Samarinda tahun 2023. Di sini ada tujuan khususnya. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan kebiasaan menggantung pakaian terhadap kejadian DBD. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan kebiasaan pengurasan kontainer terhadap kejadian DBD. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan keberadaan tutup kontainer terhadap kejadian DBD. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan penggunaan obat nyamuk terhadap kejadian DBD. Di sini ada bab 2, tinjau pustaka. Yang pertama, lanjut. Di sini ada kerangka teori. Kerangka teori ada host, agent, link, di sini ada kerangka teori, ada host, di mana host ini ada jenis kelamin, umur, nutrisi, kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, dan perilaku. Agentnya ada virus dengue, lingkungannya ada lingkungan fisik, frekuensi pengurasan kontainer, kepadatan rumah, lingkungan biologi, kepadatan vektor, keberadaan jentik pada kontainer, lingkungan sosial, kepadatan hunian, kebiasaan menggantung pakaian. Di sini ada faktor lainnya juga, kebiasaan menggunakan obat nyamuk. Next. Di sini ada kerangka konsep yang variabel independennya, kebiasaan menggantungkan pakaian, frekuensi pengurasan kontainer, keberadaan tutup kontainer, penggunaan obat nyamuk. Variabel dependennya demam berdarah dengue. Next. Di sini ada bab 3, metode penelitiannya. Bisa teman-teman lihat sendiri jenis penelitiannya. Next. Di sini ada waktu dan tempatnya. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Air Putih RT 27 dan RT 59, Kota Samarinda tahun 2023. Waktu penelitian ini, pengumpulan datanya dimulai dari bulan September sampai November 2023. Next.
Di sini ada populasi dan sampelnya. Sampelnya adalah bagian dari populasi yang akan dipilih dengan teknik sampling tertentu untuk bisa mewakili dan memenuhi populasi. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu dalam memilih sampel dari populasi dilakukan secara tidak acak dan didasarkan dalam suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh penelitian berdasarkan ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Next. Di sini next. Di sini ada instrumen penelitiannya, ada dua. Yang pertama kuesioner dan dokumentasi. Next. Next. Di sini ada definisi operasionalnya. Variabel akan memperjelaskan batasan variabel yang akan diteliti. Dapat kita jelaskan pada tabel berikut. Jadi, variabel dependennya yang pertama DBD, definisinya responden yang didiagnosis oleh nakes. Alur ukurnya kuesioner atau rekam medis. Kriterianya tidak pernah terkena DBD. Yang kedua, tidak pernah terkena DBD. Skala datanya nominal. Next. Di sini ada data independennya. Yang pertama, kebiasaan menggantung pakaian. Definisinya praktek atau kebiasaan responden dalam menggantung pakaian yang sudah digantung. Alat ukurnya kuesioner. Kriterianya tidak menggantung pakaian di belakang pintu, dalam lemari, di ruang tamu. Yang kedua, keberadaan tutup kontainer. Definisinya frekuensi pengurasan kontainer tempat penampungan air yang dilakukan oleh responden minimal lebih dari 1 kali dalam seminggu. Alat ukurnya kuesioner. Kriterianya ya jika responden menguras lebih dari 1 kali dalam seminggu. Yang kedua, tidak jika responden menguras kurang dari 1 hari dalam seminggu. Skala datanya nominal. Next. Next. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.